Yang kekal hanya Allah. Selainnya binasa, hancur. Duit habis, begitu. Biasa. Ya Allah, ngapa nih duit, nyarinya susah, ngabisinnya cepat. Begitu ya? Iya. Emang begitu. Ada binasanya. Ada binasanya. Baju apa aja semuanya binasa. Begitu. Nggak ada yang nggak binasa. Begitu. Dalam surat Qasas pada ayat 88 Allah jelaskan dengan bahasa yang lain, bukan fana tapi halik. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu tuh hancur, fana, bakal binasa, bakal mati, kecuali Allah. Bagi orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubari keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Yang disuruh oleh Nabi, aksiru min dzikri hadhimil ladat, perbanyaklah olehmu untuk menyebut-nyebut pemutus kesenangan. Apa itu? Al-maut. Kita ingat bahwa maka malaikat maut juga nyalain lampu dim, rambut dari hitam berubah menjadi putih, namanya lampu dim. Maknanya, Udin, lu kudu hati-hati hidupnya, bentar lagi lu mau masuk terowongan. Hati-hati. Putih, dengan rambut udah putih, rambut aja udah pegel sama kelakuan kita. Ini kapan insafnya nih orang, kelakuannya kayak begini mulu. Maknanya sudah waktunya meninggalkan dunia hitam dan sudah waktunya memasuki dunia putih. Bihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Waddalilu ala dhalika wujudu hadhil makhluqati. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat baqa, yaitu adanya makhluk ini. Li'annahu law lam yakun baqiyan lakana faniyan, karena bahwasanya yaitu andai tidak ada oleh Allah yaitu langgeng kekal, niscaya ada oleh Allah yaitu binasa. Walau kana faniyan, andai ada oleh Allah yaitu binasa, la jaza adamuhu, niscaya boleh oleh tidak adanya Allah. Walau jaza adamuhu, andai jaiz oleh ketiadaan Allah, lan tafa'anhul qidam, niscaya ketiadaan dari Allah oleh sifat qidam. Walau intafa'anhul qidamu lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, andai ketiadaan dari Allah oleh qidam, niscaya tidak didapati sesuatu apapun dari makhluk-makhluk ini. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir, dialah Allah yang awal yang adanya tiada berpermulaan, wal akhiru, dan yang akhir yang tetap ada. Wa qala aidan, dan berfirman Allah pula, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, segala apa yang ada di atas bumi itu musnah
dan langgenglah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa qala aidan, dan berfirman Allah pula, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu binasa kecuali zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki sifat ketiga dari sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui 20. Yang ketiganya baqa. Dan malam hari ini berbicara dalil, bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya baqa. Pertemuan yang lalu disinggung bahwa baqa artinya kekal. Baqa itu artinya adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Mustahil fana. Kayak kita namanya fana, sebab adanya kita bakal diakhiri dengan tidak ada. Sekarang kita ada, nantinya kita tidak ada. Karena kita sifat dasarnya namanya fana dan Allah sifatnya baqa. Sehingga seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan baqa. Oleh karena iman itu tidak diterima bila tidak disertai dalil, maka supaya kita ma'rifatullah bid-dalil, mengenal Allah disertai dalil, maka malam hari ini kita akan membedah dalil wajibnya Allah bersifat baqa. Dalil itu saudara alamat ciri. Kullama wujidal muallim wujidal muallam. Dalil itu manakala ditemukan ciri, maka ditemukan yang dicirikan. Dalil itu ada dua saudara. Ada namanya dalil aqli, dalil yang menggunakan logika sehat. Yang kedua ada namanya dalil naqli, dalil menggunakan Al-Quran atau hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalil aqli, dalil menurut logika berarti harus menyusun premis minor, premis mayor dan konklusi. Atau dalam ilmu mantiq disebut muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan natijah. Dalil akal itu sasarannya untuk non muslim. Dalil akal itu sasarannya untuk non-muslim dan untuk muslim yang imannya lemah, untuk supaya muncul kekuatan bila akalnya dipergunakan. Sedangkan dalil Quran atau hadis itu untuk khusus muslim saja yang lemah agar supaya kuat imannya,
yang kuat agar supaya lebih mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya saudara? Allah bersifat baqa. Adanya Allah dari dulu sudah ada dan sampai nanti tetap ada. Dalilnya yang gampang, wujudu hadhil makhluqat. Dalilnya adanya kita, adanya makhluk, adanya bumi, adanya langit. Ini bukti bahwa Allah bersifat baqa. Bagaimana itu jalannya? Menggunakan logika terbalik. Logika terbalik itu bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bersifat baqa. Logika terbaliknya, andai Allah tidak punya sifat baqa, berarti yang ada lawanannya, yaitu fana. Sebab tidak ada alternatif lain antara baqa dan fana. Bila disebut baqa, pastikan tidak binasa. Bila disebut binasa, pastikan tidak baqa. Sebab tidak bisa disetengah-setengahkan. Bandingannya kayak hidup dan mati. Kalau dikata hidup, pastikan tidak mati. Kalau dikata mati, pastikan tidak hidup. Tidak bisa diparuh-paruh. Bila ada orang ngomong diparuh-paruh, itu istilah, bukan sebenarnya. Seperti ada orang di Simpruk, dia bilang, saya kerja kemarin hari Rebo setengah mati. Itu kira-kira mati apa hidup yang ngomong? Hidup. Ada lagi yang bilang, saya kemarin Rebo kerja setengah hidup. Mati apa hidup? Hidup. Enggak bisa di setengah-setengah. Kalau dikata hidup, enggak mati. Kalau dikata mati, enggak hidup. Demikian baqa dan fana. Andai Allah tidak punya baqa, logikanya yang Allah punya binasa. Kalau Allah itu binasa, berarti kayak kita. Kita ini binasa nantinya. Fana. Kita ini karena fana, adanya boleh. Kita tidak pasti ada. Boleh ada, boleh tidak ada. Karena kita enggak kidam. Adanya enggak dari dulu, baru. Yang adanya baru berarti boleh tidak ada. Tandanya diawali dengan tidak ada. Kalau Allah tidak baqa, berarti fana, binasa. Kalau Allah binasa, eksistensi Tuhan, keberadaannya itu tidak wajib, boleh saja. Kalau Tuhan itu boleh ada, boleh tidak, berarti Tuhan tidak kidam. Padahal kita sudah bedah dengan dalil-dalil yang kuat bahwa Allah bersifat kidam. Kalau sudah kidam, pastikan punya baqa. Kalau sedari dulu ada, pastikan sampai nanti ada. Kalau kita dulunya tidak ada, nantinya berarti adanya kita diapit oleh dua Adam. Dua tidak ada. Sekarang ada, dulu enggak ada, nanti enggak ada. Adanya kita diapit oleh dua tidak ada. Kalau Allah wujudnya dzati, sehingga sedari dulu wujud, ada, sampai nanti juga ada.
Maka andai Tuhan tidak punya bako, berarti yang dia punya binasa. Kalau Tuhan binasa kayak kita bakal binasa. Nggak bisa nyipta langit, nggak bisa nyipta bumi. Kalau Tuhan kayak kita, berarti tidak bisa buat langit, tidak bisa buat bumi. Kalau enggak buat langit, buat bumi, berarti langit dan bumi tidak ada. Kalau langit dan bumi tidak ada, itu mustahil. Wong nyata-nyatanya ada. Adanya bumi dan langit menunjukkan dalil bahwa Tuhan itu tidak seperti kita. Kalau kita boleh adanya, kalau Tuhan wajib adanya. Kalau wajib adanya, maka sedari dulu ada, sekarang ada, dan sampai nanti ada. Bila ada orang bertanya sama kita, Tuhan itu ada atau tidak? Jawabannya wujud. Kalau ada yang nanya sama kita, Tuhan itu ada atau tidak? Jawabannya wujud. Wujud. Lalu orang bertanya, sejak kapan Tuhan ada? Kita jawab, kidam. Nanya lagi, sampai kapan Tuhan ada? Kita jawab, bako. Itu gampangnya begitu. Secara logika, Tuhan itu kekal. Selain Tuhan tidak ada yang kekal. Yang kekal cuman Tuhan, namanya Allah Jalla wa'ala. Ini menurut logika. Lalu mana dalil menurut Quran dan hadis? Sebab Islam ini datang bukan berdasarkan akal. Islam datang berdasarkan wahyu. Maka akal kudu tunduk sama wahyu. Wahyu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang difahami oleh Nabi dari firman Allah yang disebut sunnah. Sehingga dinul Islam sabata bisyar'i la bil aqli. Agama ini adanya dengan syarak, bukan dengan akal. Akal hanya penunjang, tapi agama adalah pondasi. Mana dalilnya? Menurut Quran, menurut hadis, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Saudara, di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat, begitu juga dalam hadis, begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa, kekal adanya. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hadid di ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan huwal awwalu wal akhir. Al-akhir, apa artinya akhir? Adanya tidak diakhiri dengan tidak ada. Adanya tidak diakhiri dengan tidak ada. Kalau kita adanya diakhiri dengan tidak ada. Allah al-awwal, sedari dulu sudah ada. Al-akhir, sampai nanti ada. Lantiha'a liwujudih, tidak ada penghabisan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sudah bilang, maka bila Al-Quran bilang akal kudu tunduk sama Quran. Kata Al-Quran Allah sampai nanti ada, maka akal bilang ya, Allah sampai nanti ada. Di dalam surat Ar-Rahman di ayat 26 dan ayat 27 lebih tegas Allah menjelaskan kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Fan bukan pan. Pan.
PAN udah masuk di pemerintahan. Fan gitu. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di jagat raya ini binasa. Tuh. Semuanya, ya. Tidak ada yang nggak binasa. Sifat dasarnya fana. Bumi rusak. Kalau nanti emik ini rusak, jangan kaget. Rusak mulu, emang juga ada batasnya. Itulah fana. Ada batasnya. Lampu bakal mati. Apa aja, saudara punya mobil setahun, nanti yang pertama kali soak akinya. Itu bakal ganti itu. Kok rusak ya? Emang begitu. Emang ada batasnya. Normal. Nanti bannya, nanti remnya, kampasnya. Biasa. Itu harus begitu. Harus siap-siap. Begitu, siap-siap. Begitu. Kemarin belum punya mobil, tenang aja. Tidur. Enak. Punya mobil, ada polisi gemeter. Tangkap nggak? Tangkap. Biasa itu. Emang resiko. Emang begitu. Biasa. Segala yang ada di jagat raya ini bakalan binasa. Termasuk kita. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan bersifat baqo. Zat Tuhan. Tuhan kekal. Kekal. Baqo. Yang baqo Allah. Selain Allah tidak kekal. Andai pun ada makhluk disebut kekal, itu bukan kekal, tapi dikekalkan. Tapi nanti kita bedahnya, tidak malam hari ini. Yang kekal hanya Allah. Selainnya binasa hancur. Duit habis. Begitu. Biasa. Ya Allah, ngapa nih duit nyarinya susah, ngabisinnya cepat. Begitu ya? Iya. Emang begitu. Ada binasanya. Ada binasanya. Baju apa aja semuanya binasa. Begitu. Nggak ada yang nggak binasa. Begitu. Dalam surat Qasas pada ayat 88 Allah jelaskan dengan bahasa yang lain, bukan fana tapi halik. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu tuh hancur, fana, bakal binasa, bakal mati, kecuali Allah, karena Allah bersifat baqa. Dari 3 ayat ini, pada tiga surat yang berbeda, sudahlah cukup untuk kita mengambil dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa, kekal. Oleh karena itu, saudara sekalian yang mulia, pertama, wajib menurut akal Allah bersifat baqa. Akal sehat tidak terima bila Tuhan itu binasa, bila Tuhan tidak punya sifat baqa. Kedua, agama wajibkan kepada orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Jadi ini patokannya 15 tahun ke atas. Bagi orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubari keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa, dengan dalil-dalil yang barusan kita urai. Oleh karena keyakinan di dalam hati bahwa Allah bersifat baqa merupakan keimanan yang namanya al-imanu nurun. Iman itu ada pancaran cahayanya. Bila kita yakin Tuhan kita itu kekal,
maka yang muncul di otak kita selain Tuhan binasa. Bila ada yang mati, biasa. Emang juga makhluk fana, makhluk binasa. Apa aja ada binasanya. Maka termasuk diri. Maka bagi orang yang yakin di dalam hati sanubarinya, keyakinan yang kuat bahwa Allah bersifat baqa, akan muncul cahaya di dalam otaknya, akan muncul cahaya pada matanya, akan muncul cahaya pada anggota-anggota tubuhnya. Cahaya apa? Cahaya sifat baqa, dengan muncul pikiran bahwa kita bukan Tuhan, yang kita punya fana, bahwa kita bakal binasa. Maka bagi orang yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat baqa, lebih banyak muncul di otaknya kesadaran kalau dirinya bakalan fana, dirinya bakalan binasa, dirinya bakalan mati. Kesadaran ini kepada kita bahwa kita bakalan mati, ini yang membuat muslim hidup bahagia. Kalau ada di otak kita bahwa kita bakalan mati, dan itu sadar, disebut zikrul maut. Ingat mati. Ingat mati itu bukan pengen mati, bukan. Ingat mati itu bukan menyebut-nyebut mati, bukan. Ingat mati itu bukan mewirid habis sholat 33 kali mati, 1000 kali enggak ada gunanya. Ingat mati itu adalah kesadaran yang muncul di otak seorang manusia, sadar bahwa dia berbatas, dia bakalan binasa. Kesadaran ini yang membuat muslim hidup bahagia. Kalaulah dia jadi pejabat, dia ingat bakal mati, insya Allah enggak bakalan korupsi. Kenapa? Ngeri, enggak sebentar doang di dunia. Boleh orang-orang bakal backup kita, tapi dikubur di akhirat siapa yang backup kita? Maka kita akan hati-hati. Kalau kita jadi pedagang, ingat kalau kita bakalan mati, maka kita tidak bakalan menipu dalam dagangannya. Ngeri, dapat untung banyak lalu mati, yang ditanya dan disiksa kita yang menikmati ahli waris, rugi kita. Kalau kita jadi ulama, ingat bakal mati, dia tidak bakalan bohongin orang dengan dalil-dalil yang keliru untuk menipu dan mengelabui orang. Kalau kita ingat mati, jadi pelajar, maka kita sungguh-sungguh takut kita belum bisa ibadah, kita mati, maka ngajinya tidak mau males-malesan. Kalau kita takut mati, pensiunan, maka kita tidak bakalan kita bengong-bengong yang tidak-tidak, tapi dimanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang manfaat kala mati. Orang yang yakin kalau Allah bersifat baqa, akan banyak mengingat-ingat, menyebut-nyebut tentang kematian. Dan ini yang disuruh oleh Nabi, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah olehmu untuk menyebut-nyebut pemutus kesenangan. Apa itu? Al-maut. Kita ingat bahwa di Baghdatan wal qabru sunduqul amal. Mati itu datangnya dadakan, enggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, yang namanya Zainuddin, Zamhari, kan belakangan Z ya kan, begitu. Zainul kan enak, begitu. Kasihan yang namanya Abdullah, begitu. Sian. Tapi bukan itu. Kematian datangnya mendadak,
enggak pakai bilang-bilang, cuman satu. Mati yang pakai bilang-bilang hanya kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub di dalam kitab Al-Buka min Khasyatillah, Sidi Syekh Abdul Rahman Asy-Shinjari menjelaskan Nabi Yakub alaihi salam adalah seorang nabi yang gemar ibadah kepada Allah luar biasa. Sampailah Nabi Yakub mendapat gelar Israel. Nabi Yakub mendapat gelar Israel. Apa itu Isra? Isra artinya hamba. Kaulu dalam bahasa Arab. El artinya Tuhan. Jadi Israel artinya pelayan Tuhan, hamba Allah. Anak cucunya disebut Bani Israel dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, ada surat namanya surat Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam saking gemar saudara ibadah sama Allah, sampai-sampai malaikat maut, malaikat Azrail alaihi salam minta izin kepada Allah pengen sowan. Apa itu sowannya? Sowan apa sowan? Berkunjung, ziarah, main, bertamu, pengen sowan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Ya Rabb, saya pengen silaturahim kepada Nabi Yakub alaihi salam. Diizinkan oleh Allah. Maka malaikat maut datang bertamu kepada Nabi Yakub alaihi salam. Ketika datang ditawarin minum seperti tamu-tamu yang lain, tidak mau. Begitu, mana ngerti es kelapa. Begitu, malaikat kasihlah dia geplak. Begitu, ndak ngerti, dia ndak mau. Puasa, oh puasa kali, kata Nabi Yakub. Ampela maghrib tawarin makan, ndak mau juga. Ndak ada puasa sampai malam, ndak ada. Maka ditanya, sebenarnya sampean ini siapa? Dijawab, ana malakul maut, saya ini Azrail. Kaget. Biar kata Nabi juga, kalau didatengin malaikat maut mah kaget. Kita aja nih, ada yang mati 7 hari aja belum, baru 6 hari tahlilan, sebelahnya mati. Itu udah berbincang-bincang, kayaknya Israel masih main di RW kita. Begitu kata, main di RW kita. Gara-gara begitu doang udah gemeter. Itu begitu saudara. Maka kata Nabi Yakub, Azrail, iya, mahajatuk, ada perlu apa datang? Apakah anda mau cabut saya punya nyawa, ataukah ada hajat yang lain? Kata malaikat maut, la balli azuroka, la li aqbidha ruhak. Saya tidak mau cabut nyawa engkau, saya cuma mau sowan doang, pengen bersahabat, pengen berteman aja dengan kau. Bagaimana? Tolonglah di-invite. Begitu. Jangan nggak di-add gitu. Add lah. Begitu. Minta berteman. Lalu kata Nabi Yakub alaihissalam, bolehlah. Kalau mau berteman, maka bertemanlah. Nabi Yakub alaihissalam dengan malaikat maut alaihissalam berteman karena sudah diterima pertemanannya oleh Nabi Yakub.
sebagai bergaul, berteman, maka merasa hajatnya sudah berhasil daripada malaikat maut, maka kemudian mau pamit malaikat maut. Maka ketika pamit sampai pintu, lalu Nabi Yakub alaihissalam bilang, wahai Azrail, ya Nabi Yakub, ada apa? Kita kan berteman. Iya, kita berteman. Kan saya datang minta diakui sebagai teman. Iya. Jadi kita berteman. Iya, kita berteman. Baik. Kalau berteman, saya sebagai temanmu, boleh dong usul. Begitu. Orang-orang aja punya teman presiden bisa jadi pejabat gubernur. Bisa aja. Kalau punya teman tuh kan enaknya begitu. Saya kan berteman sama kamu. Iya, terus khusus buat saya minta jangan cabut nyawa dadakan. Buat saya tolong bilang-bilang dulu. Jangan main datang-datang aja. Paling kagak kirim paket surat ke dulu. COD nggak apa-apa COD. Yang penting kirim surat dulu. Jangan main datang-datang aja. Kan teman. Begitu kata Nabi Yakub alaihi salam. Maka kemudian kata malaikat maut, gimana ya? Kan teman. Ya baik deh. Sebagai teman, saya tidak bakalan datang kepadamu sebelum saya kirim surat dulu. Baru saya datang. Yang benar, deal. Baik. Maka Nabi Yakub alaihi salam doang. Yang matinya pakai bilang-bilang. Gitu, pakai bilang-bilang. Enak gak kalau matinya bilang-bilang? Enak gak? Kagak enak. Maka sekian lama malaikat maut tidak datang kepada Nabi Yakub alaihissalam. Setelah sekian tahun, puluh tahun, maka malaikat maut datang kepada Nabi Yakub alaihissalam. Diketok pintunya. Ditanya, man bil bab, siapa yang di pintu itu? Dibilang malaikat maut. Dibuka. Teman. Ditanya, ma hajatuk, ada perlu apa datang? Dijawab, saya datang mau cabut nyawa engkau. Loh, bagaimana mau cabut nyawa? Kan janjinya mau bilang-bilang. Kenapa kau datang mendadak? Enggak. Khusus buat engkau sesuai permintaan. Saya enggak datang mendadak. Saya sudah kirim surat. Udah kirim surat. Tapi saya enggak baca. Masalah baca enggak baca itu urusan kamu. Surat udah saya kirim. Tapi khodim saya, pembantu saya enggak bilang. Wah, itu urusan Anda dengan pembantu. Surat itu kalau udah dikirim di paket pos, kalau alamatnya nggak jelas, balik lagi. Ini surat nggak balik lagi. Berarti alamatnya jelas dan nyampe. Tapi saya nggak baca. Saya nggak baca. Itu urusan Anda. Tapi saya sesuai janji tidak akan datang sebelum saya kirim surat dulu. Baiklah, daripada berdebat panjang-panjang, mumpung ketemu surat yang bagaimana bunyinya yang kau kirim. Itu rambutmu dari hitam jadi putih, itu kan surat saya. Rambut dari hitam jadi putih, apa namanya? Uban. Itu surat saya. Kalau rambut muda putih, maknanya sebentar lagi
saya mau sebentar lagi saya mau datang. Itu maknanya begitu. Begitu. Kalau rambut muda putih itu namanya ruslul manun. Surat-surat kematian dari saya. Itu rambut putih. Sebagai surat-surat malaikat maut. Begitu. Maka rambut itu adalah surat saya. Wah, kalau itu saya nggak kebaca, itu salah kamu. Kalau nggak kebaca, pokoknya saya udah kirim itu surat. Kereta kalau mau ke Jawa lewat terowongan, maka dia nyalain lampu dim. Lampu dim. Ditanya masinis, Pak, ngapain lampunya dinyalain? Mau masuk terowongan, biar hati-hati. Oh begitu. Mobil di tol Jor, Pasar Rebo, nyalakan lampu. Anda mau masuk terowongan. Jadi kereta itu kalau mau masuk terowongan nyalain lampu. Lampu dim sebagai isyarat kudu hati-hati mau masuk terowongan. Maka malaikat maut juga nyalain lampu dim. Rambut dari hitam berubah menjadi putih. Namanya lampu dim. Maknanya, Udin, lu kudu hati-hati hidupnya. Bentar lagi lu mau masuk terowongan. Hati-hati. Putih. Dengan rambut udah putih, rambut aja udah pegel sama kelakuan kita. Ini kapan insafnya nih orang? Kelakuannya kayak begini mulu. Maknanya sudah waktunya meninggalkan dunia hitam dan sudah waktunya memasuki dunia putih. Kudu main ke tempat-tempat yang putih, ke masjid, majelis taklim. Udah jangan mancing mulu. Jangan. Rambut udah putih kayak begitu. Takut mati di tempat mancing doang. Kalau mati di masjid bagus. Tempat ibadah bagus. Di majelis taklim bagus. Waduh, surat itu nggak kebaca malaikat maut. Itu masalah kamu. Satu doang, banyak. Saya bukan satu. Seminggu yang lalu aja sebelum sekarang datang saya habis kirim surat. Yang mana? Ingat nggak seminggu yang lalu kamu nyolatin jenazah? Ada bayi umur 7 hari mati. Yang imamin kamu. Iya. Bener nggak? Iya. Lah itu kan surat saya. Yang umurnya 7 hari aja saya betot. Apalagi yang udah kayak ente, udah bangkotan. Udah 70 tahun belum insaf juga. Mau ngapain? Saya betot. Waduh, itu nggak kebaca. Lah, itu bukan salah saya. Saya nggak datang. Kecuali saya kirim surat. Kadang badan pada ngilu. Timbang jalan doang dari rumah ke masjid ngos-ngosan. Itu kan surat saya. Bentar lagi. Nih udah ngomserang. Napasnya. Senin Kamis. Ya, tinggal Jumat dah. Udah Senin Kamis. Begitu. Maka kesadaran akan datangnya kematian adalah cahaya yang muncul dari keyakinan terhadap sifat bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngapain? Kita hidup, kita bakalan mati. Bila orang Jawa merantau di Jakarta 60 tahun, nggak pulang-pulang, lalu teringat kampung halaman, dia pulang ke Jawa, nggak bawa apa-apa, malu ditertawakan oleh sanak famili dan tetangga. Tapi lah masih bisa balik ke Simpruk lagi untuk kerja semangat.
Bagaimana kalau kita balik di akhirat? Kita merantau 60 tahun di dunia, lalu balik ke kampung asli kita akhirat, kita nggak bawa amalan apa-apa, kita nggak bisa balik ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla huwa kalimatun huwa qailuha. Cobalah Tuhan beri saya kesempatan pengen balik ke dunia, ndak bisa. Kalaulah dibalikin ke dunia bakal bengal lagi. Maka kalau sudah waktunya datang, tidak maju, tidak mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka bagi orang yang mengkaji sifat baqa akan muncul kesadaran dalam otaknya bahwa dia bakalan mati, sehingga tidak bakalan hidupnya mati-matian mengejar sesuatu yang tidak ada manfaat kala mati. Jangan kita pusingin sesuatu yang tidak ada manfaat kala mati. Kita sibuk, kita bercocok tanam untuk bekal kita di hari esok. Bila anak muda enggak mau ngaji, diajak ngaji, tong ngaji yuk. Kapan? Malam Jumat. Nanti aja kong. Kalau udah tua, saya mau ngaji. Masih bagus. Masih bagus. Kenapa masih bagus? Dia punya niat kuat. Kalau udah tua mau ngaji. Bagus. Niatan itu mulia. Dan patut kita apresiasi dan acungi jempol. Dia niat kalau udah tua, dia mau ngaji. Yang jadi masalah yang udah ubanan ini, kong ngaji yuk. Ntar aja kalau apa? Kalau apa? Hah? Kalau apa kira-kira? Kalau muda nggak mungkin. Maka nggak ada pilihan bagi kita bersama yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, kudu demen main-mainnya di masjid, di musola, di tempat-tempat yang baik, majelis ilmu, supaya kita bisa dinilai akhir kehidupannya yang lebih baik. Moga kita seperti Umar bin Khattab, dulunya acak-acakan, tapi karena masa tuanya dimanfaatkan sebaik-baiknya, sampai bukan saja meninggal membawa iman Islam, tapi diizinkan meninggalnya dekat Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita yang dulu mudanya acak-acakan, yang kalau didongengin malu sebagai engkong, malu sebagai baba mana, biarkan itu bagian masa lalu. Yang dilihat adalah akhirnya. Maka jadikan akhir kehidupan kita ini untuk sesuatu yang jauh lebih manfaat, karena sebagai bentuk keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Kata ulama, kullu na'in sayun'a. Tiap-tiap yang tukang ngumumin berita duka cita di masjid, ada nggak nih yang tukang ngumumin? Jangan nyengir-nyengir, dia bakalan diumumin juga. Gitu kan, di masjidnya berita duka cita, titik-titik, bin titik-titik, RT titik-titik, itu kita, itu isinya, itu yang ngumumin. Setiap yang tukang ngumumin bakalan diumumin. Kullu hamilin sayuhmal. Tiap-tiap yang gotong jenazah, jangan nyengir-nyengir, ente bakalan juga digotong. Kullu musallin sayusalla alaih. Yang nyolatin bakalan disolatin. Yang nahlilin bakalan ditahlilin. Yang nguburin bakalan dikuburin. Kullu man asya mata. Yang hidup bakal binasa. Wa kullu man mata fata. Kalau binasa, luput semuanya. Duit yang puyang-puyang kita cari, bangun lagi kontrakan lagi, bangun lagi nih, bangun itu, kita mati, enggak kita bawa. Bini kita bakal kawin,
ama yang dulu hidupnya musuhan lagi sama kita. Enak dia naik Alphard, kita yang beli. Enak dia enggak? Maka kita kalau ada sumbangan di Al-Ma'ruf mau maulid bantu dah tuh sian. Jangan sampai dibikin susah. Sebagai apa? Bekal kita di akhirat. Dikatakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Tuhan kasih kesempatan hidup lagi bentar aja, saya pengen sedekah. Itulah orang dikubur. Kalau hidup lagi pasti pengen sedekah. Betapa manfaatnya sedekah ketika dia sudah di alam kubur. Inilah di antara makna pentingnya kita mengkaji sifat baqa dan memunculkan cahaya, yaitu zikrul maut, kesadaran bahwa kita bakalan mati dan meninggal dunia. Segini saudara-saudara sekalian ngaji kita, saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.